Proses hukum terhadap sindikat pembobol ATM yang berhasil diringkus Polda Bengkulu pada Selasa 16 Februari lalu memasuki babak baru. Setelah penangkapan 7 tersangka, Polda Bengkulu kembali berhasil mengamankan 2 orang lainnya. Pelaku sempat memberikan pengakuan bahwa ATM yang hendak dibobol merupakan milik bandar judi online. Terkait bagaimana prosesi sidang dan juga lebih detail terkait kasus ini akan dilaporkan rekan kami, Romi Juniandra, yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea dan juga Tribuners, bahwa memang benar kasus pembobolan ATM atau pembobolan bank lintas provinsi yang ditangkap oleh aparat Polda Bengkulu pada 15 Februari lalu saat ini masih terus berlangsung, dan hingga beberapa waktu lalu sudah menjalani beberapa kali sidang, dan para terdakwa ini dalam persidangan itu bersifat kooperatif. Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam persidangan, seperti yang dikatakan oleh salah satu kuasa hukum terdakwa, yakni Dede Prasetyan dan juga Julian, bahwa klien mereka dalam persidangan ini bersikap terbuka. Mereka mengatakan atau mengungkapkan semua hal yang mereka ketahui tentang pembobolan bank lintas provinsi ini, yang diketahui bahwa jumlah kerugiannya cukup besar, yakni sebesar 2,9 miliar rupiah dari beberapa lokasi atau provinsi yang ada di Indonesia. Dan juga Tribuners, bahwa dari kuasa hukum sendiri mengatakan para kliennya atau terdakwa ini, ada 9 orang ini, mengaku diiming-imingi atau dibujuk oleh otak sindikat ini, FN, yang ditangkap di Semarang, bahwa mereka akan membobol akun atau rekening milik bandar judi online, sehingga para terdakwa ini terbujuk, teriming-iming oleh rayuan dari FN, otak dari sindikat ini. Dan dari kuasa hukum mengatakan bahwa mereka mengharapkan atau meminta pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu terkait klien mereka ini, yang hanya dalam hal ini mereka sebagian juga mengatakan sebagai korban, karena mereka hanya terbujuk rayu oleh otak sindikat FN ini yang ditangkap di Semarang. Sementara itu, JPU dari Kejati Bengkulu, Fahmi, mengatakan sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat biasa atau nasabah biasa terkait adanya rekening mereka yang telah dibobol. Karena hal ini berkaitan dengan rekening yang dibobol ini adalah rekening milik judi online, sehingga bandar-bandar judi online ini belum melapor atau tidak berani melapor, karena selanjutnya jika mereka berani melapor maka mereka pun akan segera diproses. Sementara itu, Tribuners, bahwa yang di Bengkulu ini telah beberapa kali melakukan aksinya di Padang dan juga di Bengkulu ini, namun belum berhasil untuk membobol rekening dan segera tertangkap oleh aparat kepolisian. Di sini sebagai koordinator di Bengkulu ini adalah inisial FH, kemudian ada inisial CH sebagai pencetak buku rekening dan buku ATM palsu yang nantinya akan dibawa ke bank dan mereka mengaku-ngaku sebagai orang lain. Kemudian ada eksekutornya seperti HK, ER, BP, DA, RA, dan AS. Dan dalam kasus ini juga, sindikat ini juga Tribuners, bahwa para pelaku ini juga memiliki anggota atau memiliki personel perempuan nantinya. Jika akun rekening yang akan dibobol adalah perempuan, maka anggota dari perempuan ini yang akan mengaku-ngaku sebagai pemilik rekening tersebut. Dan sampai saat ini sidang masih berlangsung dan akan dilanjutkan pada dakwaan pada 13 Juni mendatang. Baik, demikian dia dan juga Tribuners. Baik, terkait kasus ini juga rekan Romi sudah melakukan wawancara bersama kuasa hukum terdakwa Dede Prasetyan. Berikut keterangannya. Terdakwa ya, keterangan terdakwa yang kemudian menurut kami sudah benar semua. Terdakwa menyatakan keterangannya dengan jujur, tidak berbelit-belit. Juga kita tunggulah siapa tuntutan jaksa penuntut umum di tanggal 13 bulan ini ya, 13 Juni 2021. Oke, rekan saya. Artinya para terdakwa satu dengan lain sudah mengakui perbuatannya seluruhnya? Ya, pada intinya seluruh terdakwa mengakui perbuatannya, juga menjelaskan bagaimana peran mereka masing-masing, juga mereka merasa sangat bersalah dan mereka menyesal untuk hal-hal itu. Jadi semua sudah terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi oleh mereka. Pada intinya mereka semua kooperatif dalam permasalahan ini. Apa yang disiapkan dalam tuntutan dari pihak? Enggak, yang menariknya begini dalam keterangan terdakwa ini, ke 9 orang
terdakwa ini kemudian memang dihubungi oleh Fahri yang merupakan otak pelaku dari dugaan kejahatan pembobolan Bank BRI ini. Nah, inilah yang menjadi faktor yang meringankan mungkin nanti yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang menuntut dan mengadili perkara akuo untuk meringankan hukuman dari terdakwa ini. Nah, karena mereka ini hanya disuruh dan dibujuk rayu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.